Boleh gak sih pasukan militer seberpengaruh itu? Emang boleh? Kira-kira ada apa di balik pasukan ini? Ternyata, dan yang lebih mencengangkan lagi teman-teman, ternyata pasukan IDF ini merupakan pasukan penyebar hoaks di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Remaja Ceria. Cantik, edukatif, representatif, inovatif, dan attitude. Gimana nih kabarnya hari ini? Sudah update berita terkini? Jadi remaja harus update ya, supaya nggak ketinggalan informasi. Seperti yang kita tahu teman-teman, informasi yang lagi viral banget atau lagi hangat-hangatnya untuk dibahas itu masih tentang Palestina dan Israel ya. Di antara berita ini ada nama yang lagi center banget dibicarakan, yaitu tentang IDF. Sebenarnya siapa sih mereka? Kenapa juga mereka itu menarik perhatian dunia? Yuk disimak. Jadi, IDF itu adalah sebuah nama dari Tentara Pertahanan Israel. Dan kita tahu, pasukan ini kalau di negara-negara pada umumnya itu berisi tentang angkatan udara, angkatan darat, dan juga angkatan laut. Yang mana sudah pasti ya, fisik dan mental mereka itu kuat untuk di medan perang dan sudah tidak bisa diragukan lagi. Tapi dalam IDF itu memiliki sesuatu yang unik yang membuat mereka itu berbeda dari pasukan militer dari negara-negara lainnya. Apa sih yang membuat mereka berbeda? Ternyata teman-teman, dalam pasukan IDF ini melibatkan perempuan untuk wajib militer. Yang mana perempuannya ini diwajibkan militer dari sejak umur 18 tahun. Wah, baru kali ini ya perempuan maju dalam medan perang. Karena jika kita tahu dalam Islam, perempuan itu sebagai ummu warabatul bait atau ummu madrasatul ula, yakni tempat pertama dan utama dalam mendidik anaknya di rumahnya. Berbanding terbalik ya. Oke lah, kita kembali lagi ke IDF ya. Jadi pasukan pertahanan ini dibentuk pada tanggal 31 Mei 1948. Tepat 2 pekan setelah negara Israel berdiri di bumi Palestina. Pasukan ini teman-teman memiliki sisi yang menonjol di negaranya, yakni keberpengaruhannya terhadap perekonomian, budaya, dan politik di negerinya. Pepatah mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Sama seperti IDF ini, tidak ada kata gratis dalam posisinya yang sangat berpengaruh ini. Dalam pasukan ini, bahkan negaranya harus mengeluarkan anggaran sebesar 20,5 miliar US dollar. Dan pemasoknya itu dari pihak asing, yaitu Amerika dan Jerman. Wah, kenapa ya negara Eropa ikut menggelontorkan dana untuk pasukan ini? Pasukan militer IDF ini merupakan tameng pelindung juga buat negara-negara Eropa. Karena ternyata pasukan IDF ini juga termasuk pasukan elit teman-teman. Yang mana kekuatannya itu sudah diakui oleh dunia. Selain itu juga, ternyata mereka memiliki ideologi yang sama, demokrasi liberal. Dan ternyata juga Amerika itu sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya negara Israel. Wow, ternyata ada alasan yang tidak sepele ya di balik pasukan ini. Nah teman-teman, di kondisi serangan Palestina dan Israel ini banyak banget berita hoax yang kita terima. Nah sumbernya itu ternyata dari pasukan IDF. Wah, gak bahaya nih, pasukan yang terdidik dan sudah punya nama di seluruh dunia, dikenal di seluruh dunia ini, menyebarkan berita hoax, ya yang pasti banyak yang percaya kan ya. Dari berita yang lagi trending sekarang ini, ada banyak sekali berita hoax yang disebarkan oleh pasukan IDF. Salah satunya, teman-teman tahu nggak, ada video tentang ada seorang perawat yang mengutuk pasukan Hamas telah menyerang sebuah rumah sakit dan membunuh anak-anak. Dan ternyata itu semua adalah hoax. 1. Aksen yang salah yang diucapkan si perawat ketika mengucapkan sebuah kata, yang mana seperti seolah-olah membaca sebuah naskah dari drama yang sudah diperankan. Yang kedua, jas lab yang digunakan si perawat itu terlihat seperti bersih gitu, seperti habis di laundry. Padahal kan itu lagi di medan perang ya, nggak mungkin lah baju seperti itu. Ketiga, di waktu bersamaan terdengar suara track audio yang menggambarkan jatuhnya bom, dan ternyata itu adalah sampel keyboard Casio pada tahun 80-an. Dan masih banyak lagi yang membuktikan bahwa video dari pasukan IDF ini adalah hoax ya guys. Selain itu teman-teman, kabar yang tak kalah trendingnya yaitu tentang pasukan IDF memposting sebuah video di mana dia itu menemukan sebuah base campnya Hamas yang ada di bawah gedung rumah sakit di
Gaza. Pimpinan IDF ini menemukan sebuah daftar nama-nama yang mana dia mengklaim daftar nama-nama itu adalah nama-nama anggota Hamas dan berikut tugas-tugasnya. Dan ternyata dijawab oleh salah satu petugas rumah sakit tersebut bahwa nama-nama yang diklaim oleh pemimpin pasukan IDF tadi adalah daftar nama hari dalam bahasa Arab tentang tugas piketnya petugas rumah sakit tersebut. Aduh, ternyata drama sekali ya berita hoax yang mereka sebarkan itu. Berita hoax yang sengaja disebarkan oleh pasukan IDF ini, teman-teman, itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu sedang kalah di medan perang. Makanya mereka beralih ke media sosial. Dan sebenarnya teman-teman, tujuan mereka menyebarkan hoax ini adalah ingin menyebarkan opini di seluruh dunia. Hamas itu jahat, Hamas itu teroris, Palestina itu harus dihabiskan secara brutal, dan kemudian Israel itu sebagai korban. Dan itu semua sengaja disebarkan supaya dunia itu setuju dengan opini tersebut dan dunia nggak mengetahui fakta yang sedang terjadi di Palestina. Nah, kita jadi tahu kan bahwa pasukan IDF ini sudah merambah ke sosial media. Mereka berusaha menyebarkan opini-opini tersebut. Maka kita harus wajib selektif ya dalam memilih informasi, apalagi dalam perang opini dalam masalah Palestina dan Israel ini. Masih ingat kan teman-teman tentang kisahnya seekor semut dan cicak itu? Nah, kita harus menunjukkan keberpihakan kita terhadap Palestina melalui perang opini ini. Nah, kita juga bisa nih dalam membantu Palestina dan menghadang semua berita hoax ini, yaitu dengan menyebarkan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di Palestina, supaya bisa menelan semua berita hoax yang lagi ditrendingkan oleh pasukan IDF ini. Mereka saja berusaha sekeras itu dalam menyebarkan opininya ke seluruh dunia. Ya masa kita kalah guys? Nah, yuk kita berusaha sekuat tenaga untuk melawan opini-opini ini dengan menyebarkan fakta-fakta yang benar. Dan inilah saatnya kita mengeluarkan bakat julid kita untuk menggetarkan si musuh itu. Daripada julid ke tetangga, lebih baik kita julitin tuh Israel. Nah, ingat ya teman-teman, sekecil apapun yang kita perbuat dalam membela Palestina ini, semua akan dihisap sama Allah. So guys, apa sih hubungan kita dengan IDF? Tentu berhubungan ya, karena IDF ini adalah musuh pejuang Palestina. Maka otomatis IDF ini juga musuh semua umat Islam, bahkan seluruh dunia. Karena yang diserang di sana itu tidak hanya umat Islam saja, bahkan yang beragama non-Islam juga ikut jadi korban kekejaman Zionis Israel. Maka memusuhi atau bahkan menyerangi mereka itu bukan hanya tanggung jawab para pejuang Palestina saja, tapi tanggung jawab kita semua. Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk langsung terjun ke sana, maka kita mengusahakan semampu yang kita bisa, yaitu misalnya ikut memboikot produk-produk Israel, boikot produk-produk dari negara-negara yang mendukung agresi militer, dan ikut membongkar kebohongan-kebohongan yang sengaja mereka sebarkan dengan terus menyebarkan kebenaran-kebenaran atau fakta yang terjadi di Palestina. Untuk mengusahakan itu semua teman-teman, kita itu butuh banget yang namanya belajar. Karena menurut salah satu asatid, belajar sejarah Palestina, belajar keutamaan bumi Palestina, dan bagaimana cara kita membebaskan bumi Palestina dari segala bentuk penjajahan, itu merupakan usaha terbaik kita sekarang ini. Oke guys, ingat filter media masamu, dalami sebuah berita, dan jangan sampai terprovokasi. Sampai jumpa minggu depan dengan berita terkini dalam kacamata Islam. Yuk, terus tonton video-video dari kita. Jangan lupa like, share, and comment video ini. From the river to the sea, Palestine will be free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.